Selamat pagi, perkenalkan nama saya Julita Roslin Elizabeth Zenrate, NIM 21330401019, Prodi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Prima Indonesia. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar sistem informasi akuntansi yang diasuh oleh Bapak Hotua Samosir, SPD, MSI. Selamat menyaksikan. Adapun beberapa hal yang harus kita bahas dalam sistem informasi akuntansi. Baik, pertama-tama kita harus tahu apa itu sistem informasi akuntansi. Baik, pertama-tama kita harus tahu apa itu sistem. Sistem menurut HAL 2013 adalah sekelompok dari dua atau lebih komponen atau subsistem yang berhubungan untuk melayani tujuan umum. Sedangkan apa itu informasi? Informasi adalah data yang diproses menjadi laporan yang berguna bagi pemakainya. Akuntansi itu apa? Akuntansi memberikan informasi yang digunakan dalam proses pengambil keputusan. Jadi, sistem informasi akuntansi merupakan sekumpulan sumber daya seperti orang dan peralatan yang dirancang untuk mentransformasikan data keuangan dan data lainnya menjadi informasi yang digunakan oleh para pengguna dan untuk mengambil keputusan. Istilah sistem informasi akuntansi baru mulai dipopulerkan sekitar tahun 1980-an. Sebelumnya, bidang ilmu ini disebut dengan sistem akuntansi. Menurut Mulyadi, tahun 2016, sistem akuntansi adalah organisasi formulir, catatan, dan laporan yang dikoordinasikan sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen guna memudahkan pengelolaan perusahaan. Konsep sistem akuntansi dan sistem informasi akuntansi adalah sama. Kalaupun mereka berbeda, maka perbedaannya pada teknologinya saja atau peralatan yang digunakan dan keragaman informasi tersebut. Tujuan sistem informasi akuntansi dibagi menjadi 3 hal. Yang pertama, penyempurnaan standar laporan. Kedua, pengurangan biaya klerikal. Dan ketiga, peningkatan uji silang. Mari kita bahas satu persatu. Apa itu penyempurnaan standar pelaporan? Tujuan utama standar pelaporan adalah agar mampu menghasilkan laporan akuntansi yang berkualitas mulai dari bentuk, isi, dan format dari laporan keuangan. Yang kedua, pengurangan biaya klerikal. Apa itu pengurangan biaya klerikal? Pengurangan biaya klerikal ini mengurangi biaya-biaya dalam penyelenggaraan catatan akuntansi dan meningkatkan sistem informasi akuntansi yang dipertimbangkan manfaatnya dan memperoleh biaya yang ditimbulkannya. Ketiga, apa itu peningkatan uji silang? Peningkatan uji silang artinya adanya pemeriksaan ulang suatu pekerjaan seseorang oleh sistem komputer atau orang lain. Semaksimal mungkin diciptakan unsur kontrol yang melekat pada sistem yang dirancang. Menurut Romney dan Steinberg tahun 2019 menjelaskan bahwa sistem informasi akuntansi dapat memberikan nilai tambah bagi perusahaan, yaitu 1. Sistem informasi akuntansi dapat membantu perusahaan untuk mengembangkan produk yang dihasilkan entitas melalui pengurangan biaya. Yang kedua, SIA dapat meningkatkan efisiensi pengelolaan persediaan barang dapat tercipta dengan adanya sistem informasi akuntansi. Yang ketiga, SIA dapat menyediakan informasi andal dan tepat waktu sehingga meningkatkan kualitas keputusan. Dan yang keempat, SIA mampu memberikan keunggulan daya saing bagi suatu entitas. Dalam hal itu, adapun yang menjadi komponen sistem informasi akuntansi. Yang pertama, blok masukan. Yang kedua, blok model. Yang ketiga, blok keluaran. Yang keempat, blok teknologi.
Dan yang kelima, blok basis data. Blok kendali. Blok masukan merupakan sekumpulan dari berbagai media dan peralatan yang berfungsi untuk merekam data dari transaksi. Yang kedua, blok model. Blok model merupakan mencakup berbagai prosedur, transaksi, model logika, instruksi, dan perhitungan matematis, model persamaan akuntansi yang fungsinya mengumpulkan dan mengolah data dalam rangka menghasilkan keluaran, contohnya seperti prosedur perhitungan, pembayaran, dan pencatatan gaji. Blok keluaran. Blok keluaran pada suatu sistem akuntansi adalah keluaran yang berupa informasi yang berkualitas. Keluaran dapat berupa laporan keuangan, faktur, laporan pelaksanaan, anggaran, dan lain-lain. Yang keempat, blok teknologi. Blok teknologi mencakup semua peralatan perangkat keras, tenaga ahli, perangkat lunak, dan jaringan komputer yang digunakan dalam SIA untuk menangkap masukan, menjalankan model, menyimpan dan mengakses data, dan menghasilkan, menyampaikan keluaran serta mengendalikan seluruh sistem. Yang kelima adalah blok basis data. Blok basis data mencakup tempat untuk penyimpanan data yang digunakan untuk melayani kebutuhan pemakai informasi. Dan yang keenam adalah blok kendali. Blok kendali berfungsi untuk memastikan bahwa SIA bekerja secara efektif dan efisien sesuai yang diharapkan. SIA harus dilindungi dari bencana alam, kecurangan, akses data oleh pihak yang tidak berwenang, dan lain-lain. Hubungan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, dan sistem informasi. Prinsip dan karakter dari sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, dan sistem informasi adalah sama, yaitu sama-sama sebagai suatu sistem yang berbeda, adalah ruang lingkupnya saja. Sistem informasi merupakan induk dari sistem informasi manajemen, dan sistem informasi manajemen merupakan induk dari sistem informasi akuntansi. SIA menekankan pada informasi akuntansi untuk kepentingan eksternal dan internal, sedangkan SIM lebih luas dibandingkan dengan SIA karena data yang diolah bukan hanya data akuntansi tetapi juga data non-akuntansi. Sistem informasi lebih luas dari SIM karena data yang diolah adalah keseluruhan data untuk pihak yang berkepentingan. Dalam beberapa hal ini, peran akuntan dalam sistem informasi akuntansi dibagi menjadi 5 hal. Yang pertama, akuntan sebagai perancangan atau pengembangan sistem informasi akuntansi. Yang kedua, akuntan sebagai akuntan manajemen. Yang ketiga, akuntan sebagai auditor eksternal. Yang keempat, akuntan sebagai auditor internal. Yang kelima, akuntan sebagai auditor fraud. Yang terakhir, siklus proses transaksi dalam sistem informasi akuntansi. Setiap perusahaan akan melakukan pencatatan aktivitasnya setelah terjadinya transaksi. Secara umum, siklus dan transaksi bisnis dalam suatu perusahaan dapat dikelompokkan menjadi siklus pendapatan, siklus pengeluaran, siklus konversi, siklus sumber daya manusia, siklus aset tetap, siklus kas operasional, atau kas kecil. Dalam perkembangan perusahaan manufaktur, kegiatan pokoknya terdiri dari desain dan pengembangan produk, pengolahan bahan baku menjadi produk jadi, dan penjualan produk jadi kepada pembeli. Untuk menangani kegiatan pokok perusahaan, umumnya dirancang sistem akuntansi yang terdiri sistem akuntansi pokok, sistem akuntansi piutang, sistem akuntansi utang, sistem akuntansi penggajian dan pengupahan, sistem akuntansi biaya, sistem akuntansi kas, sistem akuntansi persediaan, sistem akuntansi aset tetap. Baik, terima kasih atas video yang telah saya presentasikan. Semoga bisa bermanfaat dan dapat dimengerti.
tunggu kelanjutan dari presentasi saya dengan topik 2. Sekian dan terima kasih.